Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Baik, teman-teman, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di seri kuliah SQL ya, praktikum dengan menggunakan e-Oracle Academy. Jadi silakan teman-teman seperti biasa yang lupa passwordnya ya, silakan menggunakan mahasiswa ya. Jadi kemarin ada yang beberapa yang lupa ya, silakan bisa pakai apa namanya, mahasiswa, ya, saya sampaikan di sini aja, kemudian ini diganti dengan mahasiswa, ya, kemudian password-nya itu karena kemarin sempat di-lock ya, jadi kalau teman-teman 3 kali salah juga otomatis di-lock ya, sudah saya ganti ya, biar nggak lupa saya ganti dengan nama ya entar saya share ya, saya share di grup aja. Jadi password-nya itu adalah begini ya. Ya, itu ntar biar asisten akan nge-share jika teman-teman, apa namanya, belum tahu ya. Oke, baik teman-teman. Oke, untuk kali ini ya, oke saya masuk lagi sign in, kemudian SQL comment ya. Oke, baik hari ini kita akan bicara satu bahasa basis data, tipe bahasa basis data yang disebut sebagai DML ya. Jadi kita akan bicara tentang insert, kemudian ya, kita akan bicara tentang, update gitu ya. Kemudian kita juga minimal 3 ini untuk saat ini, kita bicara tentang delete gitu ya. Oke, jadi ini 3 ya seperti tadi ada istilah crude ya, insert, update, delete. Sehingga teman-teman untuk yang sebelumnya kan saya harap tetap sering latihan gitu ya. Jadi perintah-perintah, terkait dengan apa namanya, data definitions gitu ya, itu Anda udah sangat luar biasa. Jadi penggunaan select, from where itu sering dilatih dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang insert ya. Baik, silakan bisa open juga di materi section ya, section untuk materinya adalah di section 12.1, kemudian titik 2 dan titik 3 ya, ini sesuaikan. Baik, oke, nah untuk memulai praktikum ya kita kan, masih menggunakan aplikasi apa namanya, database atau tabel-tabel yang dari Oracle ya, agar kita mungkin lebih lebih nyaman karena kita akan banyak melakukan berbagai macam proses gitu ya. Sehingga, kita tidak membuat tabel ya, tapi ada satu cara ya, kita akan mengcopy tabel dari tabel yang sudah ada. Jadi isinya tuh sama, baik struktur tabelnya ataupun, isinya ya. Oke. Jadi dalam Oracle itu ada istilah Anda bisa menggunakan namanya copy tabel ya. Caranya sederhana, Anda bisa langsung, karena juga namanya meng-create ya, tapi ini saya ulang lagi, meng-create tabel-nya Anda bukan meng-create tabel dari sebuah desain database yang Anda bangun ya. Oh saya mau tapi ini sekarang untuk latihan di praktikum ini kita menggunakan bawaan dari Oracle ya. Jadi silakan Anda langsung bisa menggunakan yang namanya creatable ya. Kemudian namanya diusahakan, apa namanya, berbeda ya. Jadi kita akan menggunakan yang ini select ya, select bintang from employers ya. Jadi kita akan menggunakan tabel kali ini untuk melakukan, praktikum untuk DDML ya. Kemudian silakan teman-teman, lakukan langkah aja. Jadi sama ya, jadi create table ya. Creatable, tapi namanya berbeda. Misalkan C, ya saya pakai C ya, C employees ya. Nah, jadi creatable C employees, tetapi kita akan menggunakan tabel yang ada di situ. Berarti Anda bisa menggunakan yang namanya meng-create dalam bentuk, kita sebut sebagai subquery ya. Jadi, as ya, kemudian select bintang from employees ya. Oke. Jadi ini adalah satu cara yang cukup mudah ya pada saat Anda ingin membuat suatu tabel tetapi bisa, dari tabel yang lain ya. Oke.
Kemudian kita jalankan teman-teman ya. Create ya. Otomatis akan muncul sini. Oh, create table. Oh, sorry ya. Jadi oke. Dia tidak boleh pakai titik karena dianggap ini ya. Jadi gini. Oke ya. Oke. Create table kita jalankan. Ya, jadi udah. Kemudian yang kedua yang akan kita pakai juga sama yaitu tabel departemen. Create tabel C departemen ya. Kemudian kita ambil juga dari tabel departemen ya, select bintang from departemen. Ya. Oke, departemen ya biasa. Oke. Nah, Pak Kus kalau misalkan saya hanya pengen membuat satu tabel tapi yang saya ambil beberapa kolom saja boleh. Jadi Anda di select bintangnya ini tidak harus pakai bintang ya, tapi mengambil kolom-kolom yang dibutuhkan ya. Oke. Kita running di sini. Tapi karena kita kebutuhannya semua ya, kita lakukan semuanya ya. Oke, jadi kita sekarang sudah punya 2 tabel. Oke, kita lihat sebenarnya kita harus menggunakan oke, coba sini misalkan descript apa tadi? C employees ya. Oke, kita running. Ya, kalau nggak salah di sini nggak bisa error ya, harus menggunakan di app builder ya. Oke. Ya, undefinite gitu ya. Oke, enggak apa-apa, tapi kita bisa lihat bahwa tadi ada apa tidak. Kita bisa lihat menggunakan perintah standar ya, select bintang from employees ya. Maka kalau Anda lihat struktur tabelnya, isi tabelnya semuanya sama dengan yang ada di tabel employees. Begitu juga untuk yang apa namanya? Untuk yang ada di ini ya, untuk yang ada di departemen ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas jadi banyak ya, di sini ada employee ID. Pada saat Anda ingin apa menginputkan ya suatu tabel, yang pertama Anda harus paham dulu kolom-kolomnya apa saja. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus paham tentang struktur tabelnya ya. Oke, kita bisa lihat dari sini. Kita cek struktur tabelnya. Ya, Excel workshop di objek browser. Kalau tadi tapi mungkin di tempat teman-teman bisa ya. Ini kebetulan Pak Kusnawi nggak dikenal. Di sini tadi ada C employees ya. Maka di sini kita akan tahu strukturnya. Oh, employee ID itu adalah number ya. Jadi teman-teman, memang pada saat Anda mengcopy apa namanya, meng-create tabel dari tabel yang lain, biasanya integrity-nya itu memang apa namanya, belum ada ya. Jadi semuanya masih default-nya ya. Biasanya kan harusnya kan employee ID sebagai primary key dan seterusnya ya. Jadi ada employee ID, first name, last name dan seterusnya ya. Yang penting tipenya. Oh, ini number, varchar, date dan seterusnya. Itu yang harus dipahami ya. Oke. Baik. Jadi sekarang kita akan nah untuk insert sendiri ya itu ada beberapa bentuk ya. Pertama ada insert dengan menggunakan apa all ya. All column ya, insert all column ya. Ya atau apa namanya atribut gitu ya. Kemudian yang kedua ya itu bisa menggunakan insert sesuai ya sesuai dengan kolom yang ditentukan itu ya. Nah, cuma yang masalahnya ada istilah not null ya. Ya, ada istilah null ini dicek ya. Biasanya ini juga digunakan jika misalkan Anda hanya mengisi untuk first name sama last name ya, tapi yang lainnya nggak keisi.
ya maka dia akan otomatis akan error. Artinya karena lihat not null atau nol gitu ya. Nah itu ya Ustaz. Kemudian Anda juga bisa, menginsert all artinya apa ya, menginsert lebih dari satu, ya, 1 record misalkan ya, berapa kali gitu ya. Kemudian yang keempat itu biasanya kalau di-insert itu, bisa menggunakan nilai default ya. Misalkan penggunaan date gitu ya, kemudian penggunaan dari tipe data enumeratif misalkan ya, atau menggunakan apa gitu ya. Oke ini biasanya, ini kita lakukan enumerated ya, oke. Nah ya ini, oke. Baik, nah untuk insert sendiri ya, teman-teman saya kira bisa memahami ya dari contoh yang akan kita lakukan, pastinya, sintaknya tuh seperti itu ya. Jadi oke, sekarang kita langsung ke contoh. Misalkan saya pengen, tadi ya insert kalau Anda lihat dari itu kan sangat banyak banget ya, sangat banyak banget. Misalkan kita yang contoh yang paling sederhana itu yang di departemen ya. Oke, kita lihat dulu departemen, yang penting paham ya. From, departemen, ya, departemen. Oke, ini ada berapa kolom ya? Pak saya juga lupa. Oke. Ya, ini ada apa namanya, cuma ada 4 ya. Dan Anda saya ulang lagi, juga harus paham tentang, ini, apa namanya, paham tentang, tipe datanya ya. Departemen itu yang mana departemen? Kita cek, kita menggunakan 2 tab ya. Oke. Oke, misalkan oke, ini kok browser. Oke, kita lihat departemen ya. Departemen itu apa sih isinya? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4 dan semuanya ini number, varchar, number dan seterusnya. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Berarti pertama kalau kita ingin menginputkan semua ya, jadi menggunakan, apa namanya, sintak insert into ya. Jadi menggunakan insert into ya, nama tabelnya diikuti dengan nama kolomnya, kemudian value-nya apa ya. Jadi insert into, saya ulang lagi, kemudian name tabel ya. Oke, name table. Oke, kemudian diikuti dengan nama kolomnya ya. Kolom satu, kolom dan seterusnya gitu ya. Kemudian value, ini nilai ya, ini baru nilainya ya, nilai setiap kolom, ini formatnya ya. Oke, sekarang kita akan contohkan misalkan di bawah tadi ya, kita lihat sini. Maka berarti apa? Insert ya, tadi sini yang belum ada misalkan, oh kita akan menginsertkan yang, bebas saja lah ya. Yang jelas departemen ID tadi number, departemen ini varchar, manager number, location number gitu ya, ini contoh aja. Berarti insert into, nama tabelnya apa? C, departemen, ya, departments gitu ya. Kemudian nama tabel ya, kemudian, kolomnya apa ya. Oh departemen ID, ya, departemen ID, koma, departemen, ya, name, kemudian manager ID, ya, kemudian location ID. Nah, sini ya. Kemudian value ya. Nilainya apa? Nah, kalau yang number berarti biasa misalkan di sini departemen ID-nya, oke saya akan nambah yang, departemen ID misalnya 111 ya, koma nama departemen name-nya misalkan apa, misalkan nah mungkin tanda ini ya, di tanda ini misalkan apa, misalkan departemen ini pertanian lah ngono wae ya. Ini contoh aja, kemudian pakai ini. Kemudian manajer ID-nya siapa? Ya, manajer ID-nya itu misalkan 1
12 misalkan ya. Berarti karena ini number 112, location ID-nya misalkan di 177 misalkan ya, 1700. 1700 ya. Oke ya, ini contoh insert into, kemudian nama tabelnya apa, kolomnya apa dan seterusnya ya. Kita bisa langsung running. Oke. Oh, apa departemen. Benar ya. Oke, salah tabel ya. Tabel apa tadi mau tabel? Mau tabel. From C. Oke. Ya, oke ya. Nah, ini. Jadilah kalau kita select bintang from C department ya, maka yang tadi kita isikan sudah masuk di dalam tabel. Oke, depan. Oh, ini nggak pakai S ternyata saya ya. Oke, nggak pakai S ternyata saya. Oke ya. Maka tadi kalau Anda lihat ya akan muncul balik ini ya. Oke, kita mungkin karena banyak kasih 100. Kita coba lagi sini ya. Mana tadi? Pertain ya. Nah, ini ntar kita ganti pertain ya. Oke. Tapi jika misalkan saya pengen tidak ada langsung semuanya, jadi tidak usah menggunakan. Kalau misalkan Anda ingin mengisi sebuah tabel dan semuanya akan diisi, ya udah Anda tidak harus mendefinisikan kolomnya. Ya, jadi misalkan Anda langsung mau ngisi semuanya tuh, ya kan? Jadi tidak ingin ya udah kalau seperti itu berarti Anda tidak perlu harus mendefinisikan. Misalkan ya di sini langsung saya copy ya. Oke, cepat. Kemudian, nah ini nggak perlu ya, langsung aja. Misalkan ya, cuma ini kita ganti, misalkan 112, kemudian di sini adalah perkebunan, kemudian ini 3, ini seperti ini misalkan ya. Oke. Jadi ini karena Anda akan mengisi semua kolom di dalam tabel C departemen, ya itu bisa Anda lakukan ya. Oke, jadi itu. Baik, kemudian kalau misalkan saya pengen ya mengisi yang dari apa namanya dari tabel yang lain misalkan ya. Saya pengen entar dulu, berarti gini ya. Setelah itu misalkan kita pengen mengisi dari tadi kalau 0 sama not 0 ya, saya ulang lagi. Anda kalau misalkan 0 sama not 0 itu tidak boleh, misalkan gini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, coba ini kebetulan not 0-nya ini no, departemen ya, ini kan no ya. Maka kalau misalkan saya hanya pengen mengisi cuma departemen ID, manajer ID, location ID, departemen name-nya itu nggak saya isi, gitu ya. Maka otomatis dia akan mengalami kegagalan. Ya, contoh lagi di sini, ya. Kemudian ini name-nya nggak kita isi, misalkan ya, nggak kita isi, ya. Padahal dia haruslah not null. Kemudian kita hapus ini, ya. Oke, kita hapus, kemudian ini mungkin 4, ini 4 lagi, kemudian ini yang misalkan ya. Oke, kita jalankan. Maka di situ harusnya ada error ya di sini. Bahwa cannot insert null. Karena tadi apa? Nama departemen kalau Anda lihat itu adalah not null, artinya tidak boleh kosong. Ya. Ini contoh penggunaan insert. Saya kira cukup sederhana lah ya. Anda bisa melakukan beberapa insert sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya tadi yang penting tahu kolomnya, tahu tipe datanya,
tahu mekanisme tentang not null atau null ya. Dan kalau memang suatu kolom itu adalah primary key, berarti harus unik, tidak boleh sama ya. Jadi misalkan tadi di ini ya, ini kan kebetulan primary key ya. Kalau kita lihat, misalkan kita select lagi ya, kita select lagi, ini sudah ada 10 ya. Kita akan coba misalkan apa namanya, di sini kita insert lagi departemen ID-nya ini 10 ya. Ini 10. Kemudian ini misalkan perkelapaan, ya ini contoh aja ya. Kemudian ini oke 11 boleh. Nah, kita cek. Ingat departemen ID itu adalah tipenya primary key, unique ya kan? Kalau unik itu tidak boleh ada yang sama. Kita jalankan di sini teman-teman, maka akan muncul insert C departemen. Sebentar, kok masih bisa ya? Ini primary key-nya ini ya, kita modifikasi dulu ya. Harusnya oke, kita modifikasi dulu misalkan bahwa ini oke, nomornya tipe. Ya, ini kebetulan posisinya ini ya, primary key-nya masih 0 ya. Kita akan ubah menggunakan alter table. Ntar aja ya, tapi prinsipnya contoh lagi misalkan gini, yang mungkin paling sederhana ya. Kita menggunakan yang tabel murni misalkan. Misalkan kita menggunakan tabel murni ya. Di sini pakai departemen ya, biar teman-teman tahu bedanya departemen ya. Kemudian kita tahu di departemen itu kan ada 10. Padahal kalau departemen di sini kan sudah definisikan di departemen ID-nya adalah primary key ya. Kita cek buat teman-teman paham maksudnya. Nah, ya. Oke, ini gimana tuh? Oke. Ini ya, departemennya 1. Artinya departemen ID ini itu adalah primary key. Maka pada saat Anda lakukan seperti ini, insert itu departemen, di mana departemennya itu adalah 10, dia nggak boleh sama ya. Kita coba. Nah ya, unique constraint artinya bahwa di departemen ID itu adalah bertipe primary key ya. Unique tidak boleh double ya. Baik, saya kira ini beberapa contoh penggunaan DML untuk insert ya. Oke, tadi kalau null, not null saya kira juga sudah kita sampaikan gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah insert dengan special value tadi ya. Misalkan saya ingin menginsert yang misalkan di ini ya, di C employees tadi ya. Kalau Anda lihat di C employees tadi ya, misalkan oke, ini kita clear aja. Select employees. Kan di situ ada hire date ya. Misalkan di sini ada hire date. Oke. Kan di sini ada hire date ya. Kemudian Anda ingin mencoba ya, ingin mencoba mengisi ya. Kita lihat di sini objek browsernya untuk yang C employees. Ya. Ini boleh yes, boleh no. Misalkan di sini ya hadirnya itu did no ya. Dia tidak boleh. Oke. Baik, misalkan biar cepat ya teman-teman, tapi yang penting teman-teman paham dulu aja. Kita coba misalkan insert into ya, kita copy. Oke. Oke. Baik. Yang penting teman-teman bisa paham dulu. Oke. Jadi kalau Anda lihat ya, ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, ada sysdit ya. Ini ada sysdit. Jadi sysdit ini itu adalah dia otomatis akan mengisi secara default sesuai dengan jam sekarang.
ya. Misalkan, oke ini kita ganti ya 304 ya. Kita, insert into, kita running ya. Jadi saya ulang lagi, employee ID-nya itu ada lagi sekian, kemudian first name-nya itu tes ya, kemudian, last name-nya ya, 1, 2 last name-nya, oke tes user. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita jalankan. Ya, masuk ya. Jadi ini, coba kita cek. Kalau kita lihat select bintang from C employers, ya, where employer ID-nya sama dengan tadi berapa? 304 ya. Maka kalau Anda lihat di sini akan muncul. Jadi di sini harinya sekarang tanggal berapa? 17 Desember 2020 ya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, ini kan ada namanya affect public user. Ya, di sini kan ada user ya. User ini akan sebenarnya default dari yang disampaikan Oracle. Jadi pada saat Anda systemnya diketikkan user, maka dia otomatis akan namanya affect public user. Ya, jadi di sini ada dua contoh insert dengan menggunakan nilai default, yaitu jika Anda isakan user, dan yang kedua adalah dengan menggunakan sysdiff. Ya, itu untuk insert menggunakan nilai yang default. Ya, sebenarnya contohnya sangat banyak sekali ya, tapi saya kira yang penting pemahaman dasar teman-teman dulu aja ya. Oke. Baik, kemudian kalau misalkan Anda juga pengen mengisi apa namanya default tapi dengan spesifik misalkan. Jadi misalkan Anda kan masih ingat ya perubahan dari tucar ke numerik segala macam ya. Oh yang kalau yang menggunakan sysdit itu kan jelas kalau kita lihat mulai dari 17 dek ini kan gini kan. Tapi saya pengen Desember 17 2020 itu bisa dilakukan ya. Caranya dengan apa? Anda menggunakan masih ingat ya converse ya. Jadi dari tucar ke number, to date ke tucar dan seterusnya ya. Jadi saya kira itu bisa Anda lakukan misalkan ya. Contoh saja, misalkan saya pengen ganti ya, saya pengen ganti yang di sini ya, saya pengen ganti yang ini. Oke, saya ganti aja. Ya, oke value. Oke. Pakai tanda kurung jangan lupa ya. Nah, di sini ada to date ya. To date, month, FDD, YYY gitu kan. Nah, ini kan kita lihat employee ID-nya misalnya tadi 301, first name-nya Getty, last name-nya Herdes ya. Kemudian emailnya, ini sementara emailnya tidak menggunakan ini ya. Ya, misalkan bolehlah misalkan di Yahoo, ya, ya. Nah, di sini untuk hire date-nya dia mengkonversi ya. Dari misalkan ini tanggal sekian, kemudian month dan seterusnya ya. Jadi tampilan ini berbeda ya. Oke, kita coba run. Oke, kemudian kita cek lagi yang 301. 301 ya. Running ya. Kalau di sini dia tetap sama ya, 08 Juli 2017. Tapi kalau ingin ditampilkan apa namanya dengan apa namanya date berarti Anda harus menggunakan tuh cara. Jadi pertemuan sebelumnya lah ya Anda bisa coba-coba. Jadi misalkan saya bisa menampilkan apa dan seterusnya ya. Oke. Kemudian teman-teman untuk penggunaan insert ya, Anda sepertinya juga bisa menggunakan menginsert suatu nilai ya dengan menggunakan yang kita sebut sebagai subquery ya. Itu sangat memungkinkan ya. Jadi
Anda bisa menggunakan sebuah subquery untuk bisa mengcopy suatu nilai ya, suatu row dalam suatu tabel yang lain ya. Jadi silakan entar, bisa Anda apa, lakukan untuk, latihannya ya. Oke, saya kira untuk apa namanya, insert itu ya. Jadi yang paling penting Anda udah paham dasar dulu aja. Oke. Oke, kemudian Anda udah melakukan insert ya, kemudian Anda juga udah beberapa contoh insert. Berikutnya adalah kita akan melakukan apa yang disebut sebagai update. Ya, setelah Anda tadi kan ada kesalahan ya, misalnya select tadi bintang from C employee apa, tapi departemen ya, departemen ya. Anda lihat di sini ada namanya, departemen saya, departemen. Apa nama tadi? Departemen ini ya, departemen name ya, from C departemen ya. Jadi ada kesalahan tuh ya. Tadi di sini kok udah benar tapi di sini ada satu yang salah tadi misalkan namanya tadi pertain ya kan, pengennya kan harusnya pertanian. Maka kalau Anda menemukan seperti itu harus menggunakan apa namanya, update ya. Oke, silakan Anda bisa buka di section 12.2. Jadi update yang namanya update teman-teman itu bisa mengupdate isi suatu row ya, suatu kolom ya. Jadi kayak tadi misalkan, oh untuk departemen ini keliru gitu ya. Intinya Anda bisa, mengupdate sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Oke. Baik yang pertama misalkan tadi saya pengen mengupdate, kalau mengupdate berarti sama ya. Jadi kalau mengupdate itu, minimal ada 3 perintah ya. Berarti, formatnya ada 3 perintah. Jadi update itu sendiri ya, jadi update, oke, update, kemudian nama tabelnya ya, biasanya gitu. Kemudian ada istilah set. Set itu adalah kolom apa yang mau jadi set itu, apa yang mau kita ubah ya. Biasanya set itu bisa suatu kolom name ya, kolom name kemudian di sini adalah nilainya ya. Nah, biasanya kalau untuk permudah, saya pengen, merubah, suatu kolom ya, itu bisa berdasarkan sebuah, klausa ya atau where ya kondisi. Saya pengen mengubah, apa namanya, kayak tadi ya, kita pengen mengubah, departemen name ya, ya yang where ini kalau where itu misalnya saya pengen mengubah semua gaji karyawan menjadi 1 juta yang bekerja di departemen 20. Maka semua karyawan yang bekerja di departemen 20 dia akan berubah menjadi 1 juta ya. Ini where. Jadi bisa menggunakan kondisi ya untuk mempercepat proses update. Itu boleh ya. Oke, jadi misalkan oke, sekarang kita contohkan tadi ya. Jadi kita ini departemen name, kemudian di sini departemen ID ya. Oke. Ya, di sini untuk yang cap. Jadi tadi 11 ya. Maka bisa Anda lakukan di sini teman-teman. Jadi update ya. Nama tabelnya apa? C departemen ya. Pakai S ya. Pakai S loh ya. C departemen, kemudian apa tadi? Oke. Set. Apa yang kita ganti? Departemen ya. Departemen nama ya. Departemen name menjadi apa tadi? Nah, ini juga sama ya. Harus tahu tentang tipe datanya yaitu pertanian. Misalnya pertanian. Oke. Untuk percepat where yang departemen ID-nya adalah 111 ya, yang ini. Oke. Ya. Kita oke, kita jalankan, kita update sini ya.
Maka kalau berhasil, kalau Anda bisa lihat, ya, kita cek lagi di sini, select department name from C departemen, saya agak pelan-pelan aja ya, where department ID-nya 111 ya. Maka kalau kita lihat di sini berubah menjadi pertanian ya. Ini contoh yang paling sederhana. Bahkan Anda bisa saja klausanya itu lebih dari satu. Ya. Klausanya bisa lebih dari satu ya. Oke. Baik, misalkan contoh begini ya. Kita akan merubah ya. Misalkan kita lihat atau kita bisa merubah klausa lebih dari satu, berdasarkan klausa lebih satu, atau kita akan merubah nilai dari beberapa kolom. Ya, misalkan kita cek di sini ya, select lagi, select bintang from C employees. Ya, oke. Misalkan kita share paling tinggi apa nih? Ya, oke, ya yang employee ID-nya, oke. Kita akan ngerubah nih, ya. Kita akan rubah nama yang tadinya first name-nya Stephen, ya kan? Kita akan rubah. Maka kita akan merubah isi first name-nya menjadi yang lain dan seterusnya ya. Maka sama dengan tadi, berarti update, ya. Misalkan update, kemudian apa? C employers, ya. Set first name, ya. First name, ya. Menjadi apa? Ya, misalkan kita rubah menjadi siapa teman-teman? Oke, misalkan Paijo ya, Paijo, Paijo, N dan ya menggunakan logika kemudian last name-nya dirubah menjadi Paijo. Oh, ini ingat ya, harus sesuai. Paijo dan Panjul misalkan. Ini contoh aja. Jika ada yang samaan nama mohon dimaafkan ya. Yang akan kita rubah face 16 ini itu siapa? Yang karyawan yang employee ID-nya misalkan ya. Employee ID-nya itu adalah 100 ya. Oke, jadi bisa ya, atau Anda pengen merubah semuanya boleh. Misalkan saya pengen merubah first name sama last name yang Paijo sama Panjul itu yang employee ID-nya itu di atas 100 tuh boleh aja ya. Tapi ini yang penting Anda paham dulu ya. Oke. Oke, berarti yang ID-nya 100 ya. Di sana ternyata hanya punya sini ya kita rubah ya. Kita lanjut. Oke, ini ada salah di mana nih? First name C employees, salah di mana itu? Oh, oke. N itu berlaku hanya untuk di where ya. Oke, sorry. Berarti di sini harusnya koma. Ya, oke. Jadi set first name ya, yang mau kita rubah apa, kemudian last name-nya apa. Ini contoh. Oke. Kita jalankan tabel. Oh, lah. Ini kurang apa? Ya. Maklum. Oke. Ya, sudah kita update ya. Sudah kita update. Jadi kalau teman-teman mau lihat, select bintang from C employers, ya, where tadi apa yang kita rubah? Employee ID-nya, employee ID-nya adalah 100 ya. Oke, kita lihat adakah sudah ada perubahan. Nah, ini kita ternyata namanya Paijo dan Panjul ya. Ini
contoh ya. Oke, jadi Anda pasti akan melakukan satu dalam implementasinya pada saat Anda besok bikin aplikasi web ya tentunya itu akan Anda akan Anda jalankan dengan menggunakan satu program misalnya di PHP tetapi tetap isi dari sebuah perintah untuk insert-nya sesuai dengan kaidah perintah query insert ya. Oke, apalagi ya, ya pokoknya tadi, kalau misalkan yang jadi berbahaya itu teman-teman, ya, kenapa ini perlu dilakukan, where ini biar, Anda itu tahu yang dirubah hanya yang employee ID-nya 100. Tapi kalau ini Anda kayak tadi ya, kalau ini saya hapus di sini ya, ini kan kalau ini saya hilangkan, ya kan, maka otomatis semua departemen ini akan menjadi pertanian. Nah, ini kan problem ya. Jadi kita coba nih. Padahal saya pengennya kan tadi mengganti departemen pertanian yang tadi ya, bisa mempercepat. Tapi kalau Anda misalkan formatnya seperti ini, saya akan mengupdate C departemen ini menjadi pertanian dari apa? Tabel C departemen. Maka semua departemen ini akan menjadi pertanian ya. Kita coba. Oke. Nah, 30 row kan? Wah, repot juga gitu ya. Oke, jadi misalkan maka oke, kita jalankan di sini, semuanya di pertanian. Wah, bahaya. Nah, oke, untungnya ya Anda bisa menggunakan perintah namanya rollback. Ya, jadi biar kembali lagi ke semula. Rollback. Oke, karena belum commit ya. Eh, all statement are automatically committed. Wah, ini sudah di-commit langsung dari Oracle-nya ini ya. Aduh, oke ini nggak bisa karena dia udah, automatically committed ya. Jadi dia otomatis di-commit. Kalau di-commit, kalau kita rollback tidak bisa. Coba kita ulang. Oh, waduh ya wis. Berarti kita harus bikin lagi nih, apa tadi create table. Oke. Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Jadi hati-hati teman ya. Jadi memang sebetulnya kalau Anda pemain database itu kan ada konfigurasinya, tapi di sini kebetulan untuk Oracle APEC ini tadi, setiap yang kita lakukan langsung di-commit. Nah, itu ya. Baik, kemudian contoh yang lain, nah tadi Anda juga bisa melakukan satu update dari sebuah query, ya kan. Ingat kan subquery masih ingat ya? Jika misalkan Anda tidak mengetahui nilainya, maka biasanya Anda menggunakan subquery ya. Oke. Contoh, saya pengen mengupdate salary yang salarinya itu adalah yang besar yang dari employee ID-nya 100 misalkan. Tapi kan saya tidak tahu ya. Saya mau kalau misalnya gini, saya ya contoh kasus nih ya. Saya clear aja teman-teman ya. Mencari merubah ya. Merubah gaji ya berdasarkan employee ID ya. Misalkan gaji employee ID yang 100 itu kalau bisa sama dengan gaji yang employee ID-nya misalkan berapa ya, misalkan yang 101 misalkan, ya ini contoh aja ya, 101 ya. Maka kan Anda akan mencari dulu ya, select, masih ingat ya, select salary ya, from C employees ya, where employee ID-nya 101 ya. Oke, oh kita tahu nih gajinya berapa? $17.000. Oke. Kita pengen tahu juga yang gajinya yang employee ID-nya 100 ya.
Berapa itu 100? Oh, belah. Ya, karena ternyata dia jadi ingin merubah karena mungkin dia mengalami sebuah masalah, gaji diturunkan. Kalau udah seperti itu, ya langkah pertama Anda udah enak kan pakai update, ya. Kemudian apa, employees, ya. Kemudian set salary-nya apa, menjadi 17.000 kan? Ya. Where apa? Where employee ID-nya yang tadi karena ini merubah ya, biar gajinya sama dengan 101. Ya, ini selesai. Tapi tadi Anda harus paham dulu ya. Oke. Tapi langkah kedua ya, Anda bisa menggunakan yang namanya subquery. Update ya, update C employee. Yes, namanya subquery berarti menggunakan tanda kurung. Nah, ya kan? Tanda kurung kayak dulu gitu kan. Kemudian apa? Ya, select sama. Kita mencari yang ini sebetulnya. Ya, kita akan merubah update set, sorry, update ya, di sini berarti ya, set salary-nya, ini dia, update set salary-nya, ya, ini kan pakai sama dengan ya, sama dengan, nah, oke, kemudian ini menggunakan subquery, apa, select salary, mirip kayak yang di atas, ya, salary from C employees where employee ID-nya ya. Kita akan merubah ya tadi. Merubah jadi gaji 100 ya. Jadi ini kan sama dengan apa? 101 ya. Mana yang dirubah? Where yang dirubah adalah employee ID-nya adalah 100, ya kan? Ini saya ulang lagi, ini bisa Anda lakukan. Ya, cuma kan ini kebetulan sederhana. Kalau ternyata Anda pengen, saya pengen mengupdate gaji yang ini, kemudian yang apa namanya departemen apa, ini kan agak ribet Anda ya. Tapi hal itu bisa diselesaikan dengan menggunakan update menggunakan subquery. Ini kan sama dengan yang di atas tadi, ya. Oke, tadi oke. Kita rename. Jadi ya, gajinya yang 100 ini sama akan dirubah menjadi gajinya yang punya employee ID 101. Di mana 101 itu tadi gajinya berapa? 101 itu 17 US dollar ya. Sedangkan yang 100 ini adalah 24.000, maka akan dirubah menjadi 17 US dollar. Kita jalankan. Ya. Oke, kita coba di sini teman-teman select. Select salary from ya from employees adalah C ya, C employees where apa tadi, where employee ID-nya in 101 100. Oke. Nah, sama ya nilainya sekarang ya. Nilainya menjadi sama. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini saya ulang lagi tergantung memang intinya kalau Anda ingin melakukan banyak ekspor itu banyak cara gitu ya. Oke, itu update dengan menggunakan kayak tadi ya, Anda bisa update insert menggunakan subquery ya. Kemudian contoh lagi apa ya? Misalkan bisa saja sih Anda bisa mengupdate tadi ya 2 kolom. Tadi kan Anda sudah insert 2 kolom ya. Anda juga bisa mengupdate
menjadi 2 kolom. Tadi sudah sebetulnya ya. Misalnya tadi antara last name sama first name. Anda juga bisa mengupdate 2 kolom dengan kriteria 2 subquery, itu juga bisa ya. Jadi subquery ya. Jadi misalkan tadi Anda bisa lihat lah intinya contoh misalkan saya pengen mengupdate ya salary dan salary kemudian job ID yang salarinya sama dengan 205, job ID-nya juga dengan 205 misalkan, yang employee ID-nya adalah 205 itu bisa ya, bisa dilakukan ya. Oke, nah sekarang mungkin untuk yang update terakhir, bisa nggak sih Anda mengupdate dari apa namanya, tabel yang lain? Yang paling penting dalam satu tabel. Oke, misalkan tadi ya, kita kan ada menggunakan 2 ya. Oke, yuk kita contohkan lagi. Misalkan kita akan mencoba dari 2 tabel ya. Saya ulangi lagi teman-teman, untuk update kolom bisa lebih dari 1 dan Anda juga bisa update menggunakan 2 subquery ya, sama ya. Sama kayak sebelumnya, jadi Anda menggunakan langsung koma ya. Oke. Baik, ini kita langsung contoh yang bisa nggak sih kita mengupdate suatu nilai dalam suatu tabel tapi berasal dari tabel yang lain. Misalnya tadi ya, ini ada 2 tabel ya, tabel C employers ya yang kita buat tadi dengan tabel asli ya, employers ya, employees. Oke. Oke, ini kan ada 2 tabel tuh ya. Misalkan saya ingin mengupdate ya salary dari apa ya, tabel C employers ya, berdasarkan salary dari tabel employers berdasarkan yang apa ya, yang diubah itu berdasarkan employee employee ID-nya misalkan biar sama ya, misalkan 202 ya, 202 ya. Dari tabel lain yaitu employee yang employee ID-nya itu adalah 205 misalkan. Kita cek ya, select salary C employee ya, C employee. Aduh, ini biar waktunya. C employee where employee ID adalah 202. Oke. Kita copy ini employers, kalau ini berarti employee aja ya. Employers ya, yang employee ID ini tadi 105. Kita ingin lihat aja. Oke. Untuk yang salary yang employees ID-nya 202 itu berapa sih nilainya? Oke, wis. Oke, from-nya ya, belum ada. From, kemudian from ya, kita lihat di sini. Ini 6.000 ya. Ini 6.000, kemudian dari tabel yang lain yang 205. Nah, 12.000 sekian misalkan. Jadi kita akan merubah apa namanya? Yang 202 ini gajinya jadi sekian tapi dari tabel yang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya subquery dari tabel yang lain. Berarti update ya. Update kemudian dari apa tadi? Update C employers ya, kemudian set salary sama dengan select ya, select salary
from employers ya, where apa? Beda ya. Ini kita ambil kan di tabel employers tapi diambil dari tabel where employers employee ya. Ini ya. Untuk ID-nya itu adalah 205. Oke, where employee ID-nya adalah 202. Nah, ayo ya. Jadi itu contoh yang paling sederhana ya. Oke. Kita jalankan sekarang. Maka kalau kita lihat yuk di sini ya. Sekarang berarti kan ini mengupdate suatu nilai salary dari tabel yang lain. Maka kita lihat harusnya employee ID 202 berubah menjadi 12.000 tadi kayak tadi ya. Kita cek di sini running. Ya, gitu ya. Jadi Anda bisa mengupdate dari tabel yang lain menggunakan subquery. Oke, kemudian baik. Saya kira itu ya untuk penggunaan update ya. Pokoknya ntar Anda selalu update explore ya. Ini sebagai contoh. Baik, kemudian untuk sesi kuliah kali ini yang terakhir itu adalah setelah Anda menginsert, kemudian mencoba mengupdate, yang terakhir adalah menggunakan delete. Ya, delete gitu ya. Nah, kalau bicara tentang delete ya, maka sama kita akan menghapus ya, kita akan menghapus nilai dari suatu label ya, kita akan menghapus nilai dari suatu kolom berdasarkan apa. Bahkan kita juga bisa menggunakan menghapus dengan menggunakan metode query kan gitu ya. Oke. Jadi contoh ya. Oke, jadi misalkan tadi select namanya delete ya. Jadi delete itu sama dengan update. Jadi Anda menggunakan perintah delete ya. Kemudian diikuti from nama tabelnya yang mau di-delete yang mana kan gitu ya. Prinsipnya seperti itu ya. Coba select, kita contoh lagi bintang from employees ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke, sekarang kita ingin menghapus ya. Ingin menghapus ya. Jadi mengapa? Delete. Kita hapus from dari tabel apa? Employees. Ya, ini. Apa berarti apa yang dihapus apa? Kalau ini kan otomatis harus menggunakan kriteria ya. Nah, saya akan menghapus nilai dari tabel employees where ya, yang employee ID-nya adalah sama dengan 100. Maka tentunya employee ID yang sama dengan 100 itu akan dihapus semua. Ya, kriterianya banyak deh ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kita running maka muncul situ ya. Kalau kita cek ya, maka yang employee ID 100-nya tidak ada ya. Kita coba rollback. Kayaknya tetap nggak bisa ya karena tadi otomatis dia sudah all commit oleh sistem ya. Nah, oke, jadi itu ya teman-teman untuk penggunaan delete. Kalau misalkan tadi Anda juga namanya menghapus ada kriterianya itu macam-macam ya. Bisa Anda menghapus berdasarkan apa dan apa itu boleh gitu ya. Kemudian Anda juga bisa menghapus menggunakan subquery juga tidak masalah ya. Oke. Nah, yang jadi problem itu adalah misalkan pada saat tertentu Anda ingin menghapus. Nah, ini terhati-hati.
ya. Jadi misalkan baik Anda akan mengupdate, menghapus, kalau tadi menginsert itu kan lebih ke primary atau ya. Tapi pada saat Anda menghapus atau mengupdate itu ada yang namanya integrity constraint ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Kalau yang kita buatkan integrity constraint udah hilang ya. Misalkan kita akan menghapus ini teman-teman ya. Kita select lagi. Select bintang from employees atau departemen ya, departemen. Ya atau employees tadi deh, employees. Ya. Kita Oke, ya kita akan menghapus yang employee ID-nya 100. Padahal tabel employee ID kan berhubungan dengan tabel departemen dan seterusnya ya. Kita akan coba hapus. Ya, delete. Cepat. Ya, delete from employees ya. Where ya. Jadi ini nanti king sama ini kan harusnya kehapus ya. Mudah-mudahan ini integrity constraint-nya tercreate ya. Kalau enggak ya enggak bisa dihapus gitu ya. Nah, muncul teman-teman ya. Jadi di sini integrity constraint. Ya, artinya bahwa ini tidak bisa menghapus karena pada saat kalian akan menghapus ya kan, padahal untuk employee ID 100 ini kan masih berhubungan dengan job ID, masih berhubungan dengan departemen ID. Maka biasanya Anda harus pada saat mendesain suatu data tabel atau grid tabelnya harus menggunakan fungsi yang namanya cascade. Tapi sementara ini sebagai apa ya, sebagai acuan biar teman-teman ini ya mampu untuk mencoba ya. Oke. Jadi itu ya. Begitu juga pada saat Anda ingin mengupdate teman-teman. Ya, misalnya saya pengen mengupdate yang di sini. Update ya, kemudian apa tadi? Employees ya. Employees. Kemudian set misalkan ya, saya akan mengupdate departemen ID-nya. Ya. Set departemen ID-nya menjadi misalnya 000 gitu ya. Where dari yang saya dari apa namanya employee ID adalah yang tadi berapa 100 ya. Ya, jadi saya pengen mengupdate si employee ID-nya si 100 si Stephen King ini sekarang dia tidak di departemen 90 tapi di departemen 00 misalnya ya. Maka itu bisa dilakukan. Maka di sini harusnya akan error ya. Dia tidak bisa melakukan update karena masih ada bahwa oh ini nggak bisa karena saya ulangi lagi masih ada integrity inferensial dengan tabel departemen. Ya itu yang biasanya harus teman-teman lakukan. Makanya ini sebagai tips ya, kalau Anda melakukan update atau select, insert, Anda bisa menggunakan pada saat meng-create table langsung menggunakan fungsi cascade, ya artinya kalau semuanya berubah semua gitu ya. Atau urutannya adalah Anda harus mengupdate, mendelete itu dari tabel ini, tabel primer atau tabel utama ya. Walaupun tetap Anda harus menggunakan yang namanya apa namanya fungsi cascade. Jadi kalau satu berubah semua. Kalau satu dihapus semua ya. Itu memang bisa ntar pada saat kita bicara tentang create table ya. Oke, jadi itu untuk yang update ya. Jadi pasti ada namanya apa namanya constraint. Ya, contoh lagi misalkan saya pengen menghapus ya delete ya tadi udah deh ya, delete misalkan dari departemen ya. Dari departemen gitu ya. Yang dihapus itu adalah where departemen ID-nya 90 misalkan ya. Maka ini juga akan bermasalah gitu ya dan seterusnya. Ini kenapa kemampuan integrity constraint harus Anda lakukan gitu ya. Baik, itu untuk tadi itu insert sudah, update sudah, kemudian delete juga sudah ya. Oke. Nah, yang berikutnya ya.
Saya ulangi lagi yang berikutnya, yaitu di section 12.3 ya. Bagaimana Anda juga bisa melakukan beberapa update, insert ya, atau yang lainnya. Tadi sudah ya, Anda bisa menggunakan default default untuk isi bisa pakai sysdit atau yang lainnya ya. Kemudian Anda juga bisa menginsert sesuai dengan default-nya. Tadi sudah kita lakukan ya. Oke, kemudian, yang perlu kita coba di sini adalah penggunaan match ya. Jadi namanya juga match itu memang Anda, apa ya istilahnya itu, akan melakukan match antara tabel satu dengan tabel yang lain, kemudian harus menggunakan namanya match untuk update ya. Jadi, apa namanya, di disesuaikan, jadi misalkan contoh ya, ini contoh, kita lihat, kita, contoh dulu ya, misalkan kita ada di 2 tabel ya, misalkan tabel apa ya kira-kira yang jadi intinya gini, kalau match itu, kalau yang sudah ada dia akan otomatis akan di-replace ya, karena dia kombinasi dan seterusnya ya. Oke, baik. Ya, kemudian tadi yang belum kita bahas apa? Oh, multi table insert ya. Oke. Nah, kalau penggunaan multi table insert itu bisa artinya berarti Anda bisa mengisi dari beberapa tabel. Itu menggunakan yang namanya insert all ya. Saya kira misalkan beberapa tabel ya. Jadi langsung insert all apa atau apa dan seterusnya ya. Atau biasanya kalau Anda kan tadi misalkan menggunakan insert table yang ini ya, kayak history. Kita klik dulu, biar ini banyak sekali ini insert misalnya. Nah ini contoh ya. Ini kan ada menginsertkan ya. Jadi bisa saja Anda copy segala macam ya. Anda bisa menggunakan yang namanya insert all ya. Kemudian yang kita insertkan siapa aja, kemudian dia bisa menginsertkan sesuai dengan jumlah yang kita insertkan. Ya saya kira itu hal yang perlu dipahami lah terkait dengan penggunaan insert all ya. Boleh, enggak apa-apa. Oke, saya kira mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kali ini ya, terkait dengan detail beberapa contoh penggunaan update, insert, kemudian delete ya, tetap Anda di-explore ya. Mungkin itu dari saya ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.